Anggota tim kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif mengatakan bahwa Ahok dalam keadaan baik di Makobrimob. Ahok menghabiskan waktu dengan menulis dan berolahraga. Ahok sudah ditahan selama sepekan. Selama ditahan hanya beberapa orang yang bisa menjenguk Ahok. Tim kuasa hukum Ahok menyatakan kondisi Ahok baik. Mereka menyatakan Ahok banyak menggunakan waktunya untuk merefleksikan pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Ahok juga banyak berolahraga. Enggak, jadi dalam beberapa hari beliau di dalam tahanan, pertama beliau mencoba mengkapitalisasi inspirasinya itu untuk menulis tentang bagaimana proses pengalaman beliau jadi kepala daerah, gubernur. Kedua, menulis soal perjalanan politiknya. Lalu yang ketiga, membuat catatan-catatan harian bagaimana dinamika di internal. Seorang ibu menangis histeris sambil menciumi foto Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Balai Kota Jakarta. Ia tak kuasa menahan kesedihan lantaran tidak terima Ahok di penjara. Dengan mengenakan kerudung dan pakaian bernuansa merah putih, ibu ini menangis histeris saat melihat foto Ahok dalam sebuah poster di Balai Kota Jakarta. Ia berkali-kali menyebut nama Ahok sambil sesekali menciumi foto Ahok. Hal itu sontak menarik perhatian sejumlah pengunjung di Balai Kota. Para pengunjung pun langsung mengabadikan momen itu dengan gawai masing-masing. Poster tersebut diketahui merupakan poster kiriman warga sebagai tanda dukungan untuk Ahok. Selain foto, dalam poster tersebut juga terdapat tulisan agar majelis hakim membebaskan Ahok.
Pemprov DKI Jakarta menambah petugas Satpol PP untuk menertibkan kawasan Tanah Abang. Ya, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat meminta warga DKI ikut menjaga ketertiban Tanah Abang. Penertiban dilakukan akibat pedagang yang berjualan di jalan dan trotoar. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat memastikan penambahan jumlah petugas Satpol PP untuk ketertiban dan memenuhi hak pejalan kaki. Jarod juga meminta pedagang di Pasar Tanah Abang taat hukum dan menghormati hak orang lain. Ini kan sebetulnya maraknya itu berulang. Menjelang puasa, menjelang lebaran pasti berulang. Ya. Itu saya sudah cek kemarin. Ada banyak modus, kadang-kadang pedagang di dalam kerjasama dengan yang di luar, ya menjual dagangannya di luar, ya. Jadi istilahnya dia menghadang konsumen, ya, untuk supaya bisa beli di luar, ya, tidak masuk di dalam pasar. Maka tetap kita tertibkan dengan tegas dan kita jaga, ya. Sudah mulai kemarin hari ini, ya. Itu terus menerus sampai nanti menjelang puasa. Kita jaga dan hari ini kita beri tambahan personil Satpol PP untuk menjaga. Pemprov DKI Jakarta belum lama ini melakukan penertiban para pedagang kaki lima yang menggelar lapak yang memakan badan jalan. Untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan reporter Yana Rahmadina dan juru kamera Ricky Rusdiana serta pilot drone Muhasin Jalal. Yana, bagaimana kondisi Tanah Abang pasca penertiban PKL di sana? Ya sih, hingga pagi ini kami memantau memang belum ada penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP karena memang penertiban sendiri baru akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi nanti. Tepatnya adalah usai petugas Satpol PP melakukan apel pagi. Adapun beberapa hingga pagi ini juga kami memantau hanya beberapa pedagang yang memang masih menggelar dagangannya di sepanjang ruas jalur pejalan kaki di kawasan Pasar Tanah Abang ini karena mereka mengaku juga memang pembeli lebih tertarik untuk membeli dagangan di sekitar kawasan trotoar ini karena dinilai aksesnya yang lebih mudah dibandingkan harus masuk ke dalam kios-kios yang berada di kawasan Pasar Tanah Abang sendiri. Namun juga beberapa pedagang mengaku tidak menggelar dagangannya di sepanjang ruas jalur trotoar ini karena dikarenakan mereka juga mengetahui bahwa penertiban akan selalu dilakukan oleh petugas Satpol PP pada setiap harinya. Adapun memang dari petugas Satpol PP sendiri juga selalu bersiaga setiap harinya hingga pukul 5 sore nanti. Pedagang yang menggelar dagangannya di kawasan trotoar sekitar Pasar Tanah Abang ini memang dari beberapa yang berada dari luar lingkungan Pasar Tanah Abang, namun juga tidak sedikit dari pedagang yang memiliki kios di kawasan Pasar Tanah Abang. Terlebih lagi, ini memang merupakan momen-momen menjelang bulan Ramadan yang dinilai para pedagang juga di kawasan Pasar Tanah Abang ini meningkat pengunjungnya untuk berbelanja kebutuhan menjelang bulan Ramadan ini ya sih. Ya, lalu selanjutnya bagaimana dengan kondisi lalu lintas di lokasi tersebut, Yana? Ya sih, kondisi arus lalu lintas di kawasan Pasar Tanah Abang ini memang cenderung padat dan juga ini menyebabkan beberapa kemacetan di beberapa titik. Namun memang hal ini bukan dikarenakan ada banyaknya pedagang yang menggelar dagangannya di kawasan trotoar ini, namun dikarenakan banyaknya angkutan umum dan juga beberapa ojek yang berhenti menunggu penumpangnya, dan juga ini dikarenakan banyaknya arus masyarakat yang keluar dari stasiun Tanah Abang sehingga ini menambah kemacetan tersendiri. Namun hingga pagi ini juga kami memantau belum ada dari petugas penertiban lalu lintas yang melakukan upaya penertiban lalu lintas, dan apalagi bila memang nantinya hingga siang hari sudah banyak pedagang kaki lima yang memang masih nekat untuk menggelar dagangannya di sekitar kawasan ini, dinilai akan menambah kemacetan di kawasan Pasar Tanah Abang ini ya sih. Baik, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, reporter Yana Rahmadina dan juru kamera Ricky Rusdiana serta pilot drone Muhasin Jalal melaporkan langsung dari kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.